Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afna Nur Halimah dengan NPM 24610154 dari kelas manajemen K4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya dan kinerja keuangan untuk ujian akhir semester atau UAS mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampung Bapak Dr. Kuncoro Budi Rianto SEMM. Nah, perusahaan yang saya pilih untuk dianalisis adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. Untuk periode analisis laporannya yaitu pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lalu saya akan menjelaskan profil dan sumber data. Nah, di PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak di sektor makanan dan minuman dengan produk-produk utama yang sangat populer seperti Indomie, Popmie, Bogosari, minyak goreng Bimoli, Citato, hingga Indomie. Alasan saya memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk karena INDF merupakan pelopor dan pemimpin pasar industri makanan olahan terintegrasi di Indonesia yang memiliki rantai pasok dari hulu ke hilir serta jaringan pasar global yang kuat. Seluruh data finansial yang saya gunakan bersumber dari laporan keuangan konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2025, khususnya pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Lalu selanjutnya perbandingan kinerja. Tabelnya dapat dilihat di samping sini ya. Pada tahun 2024 pendapatan perusahaan tercatat Rp115.786.500 dan meningkat menjadi Rp123.493.200 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp7.706.700 atau naik plus 6,65%. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan penjualan di seluruh kelompok usaha strateginya. Sementara itu, beban pokok penjualan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp75.650.000 dan meningkat menjadi Rp82.300.800 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa beban pokok penjualan perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp6.650.800 atau naik plus 8,79%. Bagian laba kotor pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp41.136.500 dan meningkat menjadi Rp41.192.400 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa laba kotor perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.055.900 atau naik plus 2,63%. Hal yang sangat menarik terlihat pada laba bersihnya, di mana laba bersih perusahaan mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari Rp8.641.600 di tahun 2024 menjadi Rp10.684.700 di tahun 2025 atau meningkat tajam sebesar Rp2.043.100 atau naik plus 23,64%. Lalu selanjutnya analisis biaya dan laba. Tabelnya ada di atas ini ya. Dalam hal ini saya akan menganalisis efisiensi biaya melalui dua rasio utama, yaitu yang pertama persentase beban pokok penjualan. Nah, pada tahun 2024 sebesar 65,34% dan pada tahun 2025 naik tipis menjadi 66,65%. Dalam hal ini, tren operasional dalam presentasi beban pokok penjualan yaitu meningkat. Lalu yang kedua ada margin laba kotor atau GPM. Pada tahun 2024 sebesar 34,66% dan pada tahun 2025 turun menjadi 33,35%. Dalam hal ini tren operasional dalam margin laba kotor yaitu menurun. Maka dalam hal ini beban pokok penjualan cukup terkendali meskipun mengalami sedikit tekanan. Peningkatan porsi beban pokok terhadap pendapatan yaitu naik 1,31%, menunjukkan adanya kenaikan biaya produksi langsung akibat
fluktuasi harga bahan pokok eksternal. Namun, efisiensi skala produksi besar milik Indofood berhasil mencegah pembengkakan biaya yang berlebihan. Lalu selanjutnya penyebab perubahan kinerja. Saya akan membahas faktor-faktor penyebab perubahan kinerja. Tabelnya ada di samping sini ya. Dalam tabel terdapat dua faktor utama yang mempengaruhinya. Yang satu, faktor utama pertama yaitu sebabnya kenaikan harga komoditas bahan baku utama global seperti gandum, CPO, dan kemasan. Dampak terhadap perusahaan yaitu meningkatkan beban pokok penjualan membengkak sebesar 8,79% dan menekan margin laba kotor sebesar 1,31%. Lalu yang faktor yang kedua yaitu sebabnya penurunan beban keuangan atau bunga serta pemulihan bagian atas laba efisiensi asosiasi. Nah, dampak terhadap perusahaan yaitu mendorong kenaikan laba bersih konsolidasi secara signifikan sebesar 23,64% hingga mencapai 10,68 juta. Jadi penyebab utama lonjakan laba bersih sebesar plus 23,64% ini bukanlah semata-mata dari margin kotor, melainkan keberhasilan manajemen dalam menekan beban bunga dan optimalisasi kinerja anak usaha serta efisiensi operasional secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan kondisi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu kondisi perusahaan membaik dan sangat solid, terbukti dari peningkatan pendapatan yaitu plus 6,65% dan lonjakan laba bersih yaitu plus 23,64%. Nah, masalah utamanya sendiri yaitu adanya tekanan pada beban pokok penjualan akibat fluktuasi harga komoditas bahan baku impor globalisasi. Lalu dalam tabel terdapat permasalahan, rekomendasi data, dan dampak yang diharapkan. Yang pertama itu permasalahan dari margin kotor tertekan kenaikan beban pokok. Rekomendasi datanya itu melalui lindungan nilai harga bahan baku dan otomatisasi teknologi produksi di pabriknya. Dampak yang diharapkan yaitu menjadi stabilitas harga beli bahan baku dan menurunkan pemborosan biaya produksi atau energi. Yang kedua ada ketergantungan pada bahan baku impor. Nah, rekomendasinya itu peningkatan efisiensi distribusi logistik dan pengembangan variasi produk berbasis lokal. Lalu dampak yang diharapkan itu memperkuat ketahanan pasokan bahan baku serta menekan biaya distribusi ekspor atau impor. Sekian presentasi dari saya terkait hasil analisis biaya dan kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.